Selamat siang, shalom. Tetap bersukacita. Yang bersukacita katakan amin. Yang bersukacita boleh bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu. Ayo ucapkan shalom kiri kanan. Tetap bersukacita. Amin, haleluya. Boleh salam kiri kanan muka belakang sebanyak-banyaknya. Amin, haleluya. Karena kita satu keluarga di dalam Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, selamat siang Roh Kudus. Bersyukur kami berada di tempat ini untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Biarlah dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan kedamaian. Biarlah dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh merasakan Tuhan betapa Engkau sungguh baik Tuhan. Biarlah kami yang datang dengan segala persoalan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Kau sembuhkan Bapa. Yang lemah Kau berikan kekuatan. Yang susah Kau hiburkan. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan Tuhan. Kami datang sujud mencari wajah-Mu. Kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan. Perisai kami, penghibur dalam kesesakan. Engkau Allah yang sangat terbukti Tuhan. Penolong dalam kesesakan, Engkau Allah yang sungguh terbukti. Jesus. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan Allah yang suci, Maha mulia, Engkau yang disanjung selamanya. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Katakan Bapa, Bapa
Mari bersama berkata haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan Allah yang suci, Allah yang maha mulia. Kau disanjung, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, terpujilah nama. Jemaat sendiri katakan haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kurapakalalab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 
Jesus, Jesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kau Allah yang maha kuasa, Kau Allah yang maha perkasa. Ditinggikan nama-Mu, diagungkan di antara segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala suku bangsa. Tinggikan namanya, sebab Dia Allah yang masyhur. Haleluya. Jesus, namanya nama Sande. Haleluya. Kami percaya saat kami meninggikan nama-Mu Tuhan, hadirat-Mu melawat kami, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan. Haleluya, haleluya. Jesus, Kau Allah yang agung, Allah yang perkasa. Tiada Tuhan yang seperti-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, hadirat-Mu Tuhan kami rindukan. Hadirat-Mu Tuhan kami perlukan. Mari datang Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Jesus, terus dalam hadirat Tuhan, sembah Tuhan. Dia layak terima segala pujian, sebab Kau yang layak terima segala pujian. Engkau yang layak terima segala hormat. Keagungan hanya bagi-Mu, kebesaran bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Mari dalam hadirat Tuhan, dalam kemurahan Tuhan berkata-kata dengan Tuhan. Biarlah pengurapan perkenan-Mu Tuhan turun atas gereja-Mu, turun atas jemaat-Mu Tuhan, turun atas tempat ini Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kita berikan tepuk tangan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless we will sing Your praise. Oh Lord, our
together sing, oh praise the name, oh praise the name of the Lord. Shut up. Yes, God, oh praise His name forevermore. Saudara Bapak Ibu, mari bangkit berdiri bersama-sama. Boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh Lord, oh Lord, oh God. Oh praise the name of the Lord, oh God. Oh praise His name forevermore. Sing, we'll sing, yes, amen. Oh Lord, oh Lord, oh God. Oh praise the name of the Lord, oh God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Mari dengan bertepuk tangan bersama, oh praise the name, oh praise the name of the Lord, oh God. Oh praise. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Forevermore. Yes, praise the Lord. Endless days we will sing Your praise, oh Lord. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Oh, praise the name, hallelujah. Oh, praise the name of the Lord, oh God. Oh, praise His name forevermore. Oh, endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh God. Mari bersama, oh praise the name, oh praise the name of the Lord, oh God. Oh praise His name forevermore. Oh endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh God. Kita berikan tepuk tangan bagi, oh great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great. Boleh lambaikan tangan bagi Tuhan yang maha besar. Is our God, how great is our God, everybody, hallelujah. How great is our God, sing with me, how great, yes, is our God, and all we see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, mari bersama dengan how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. More, how great, Jesus, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great, and all we see
Engkau di tempat yang mana. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami akan menari bersuka cita, menyambut kehadiran-Mu di tempat ini. Yang siap menari bersuka cita bersama, katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Mari diberkati Tuhan, boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab Dia Allah yang baik. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama bagi Allah kita. Sebab Dia layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan sekarang dan selamanya. Haleluya. Yang bersuka cita katakan yes. Ayo bersama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan pujian, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung nama, puji dia jumlah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Jempolnya diangkat yuk. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segala. Mari datang sujud di hadapannya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia jumlah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Boleh jempolnya diangkat tinggi-tinggi. Katakan kiri kanan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yang percaya Tuhan baik katakan amin. Ayo kita berkati diri kita sendiri. Kita berkati diri kita sendiri. Ayo kita berkati diri kita sendiri kan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, katakan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yuk sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik, katakan yeay. Haleluya. Cari pasangan yuk, berdua-berdua, suami dan istri, wanita dan wanita. Kalau nggak bawa pasangan nggak apa-apa, cari teman sesama wanita. Yuk, pria dengan pria. Kalau bersuami istri ya silakan berhadapan. Yuk, kita berkati pasangan kita, teman kita. Dulu dia baik, sekarang pun dia baik. Bahkan besok selama-lamanya Dia Allah yang baik. Yang percaya katakan yes. Haleluya.
Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Ayo jemaat Savana, kasih suaramu yang paling keren bagi Tuhan. Ayo bersama, 1, 2, 3. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah. Ayo katakan, kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Ayo lambaikan tangan, katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat Jesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku. Ayo sama-sama. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah. Ayo jempolnya diangkat dua-duanya yuk. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia amat baik, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan amin. Bapak Ibu boleh keluar dari tempat saudara, katakan, Tuhan emang baik. Katakan kiri kanan, Tuhan emang baik. He is so good to you, He is so good to me. Everybody, He is so good to you, He is so good to Jesus. He is so good to you every day. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Jemaat sendiri tunjuk kiri kanan, He is so good to you. Jemaat sendiri, He's so good to you. Ayo bersama-sama, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Katakan, Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Yang percaya katakan amin. Sorakan haleluya. Surga kepingin dengar tepuk tangannya Savana seperti apa? Kurang keren, kurang keren. Iya, haleluya. Hati jemaat sendiri katakan di hadapan Bapamu, ku mau mengikuti. Inilah komitmen kami Tuhan. Melalui tuntunan firman-Mu, kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari yang mau menyenangkan hati Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi bersama katakan di hadapan Tuhan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
ku mau selalu hatimu. Kuriara lama shana namara lawara lawa. Kuriara lama shana. Kuriara lama ya lama. Mari angkat tangan saudara. Ambil waktu sejenak menyembah Tuhan. Sembah dalam roh. Kuriara lama shana. Yesus Tuhan, kami mengikuti semua kehendak-Mu Tuhan. Tuntun kami masuk rencana-Mu Tuhan. Oh, nyararalawaralamu, syarararalawaralawaralawaralawaralawaralawaralawaralamu, kinararalama, syarararalamu. Kami tahu Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami bisa melakukan kehendak Bapa di sorga. Bisa mengikuti semua tuntunan-Mu. Bisa menyalipkan daging kami. Bisa menyangkal diri kami. Tuhan, itu pekerjaan yang gak bisa dilakukan manusia manapun tanpa pengurapan Roh-Mu. Sebab itu Tuhan, seperti halnya murid-murid Yesus di loteng Yerusalem menerima pencurahan Roh Kudus. Dan mereka mendapatkan kuasa dari tempat maha tinggi. Mereka menjadi berani. Mereka menjadi pribadi yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan sampai dengan hari ini. Tuhan, mampukan setiap anak-anak-Mu untuk kami juga membuka diri kami dipenuhi dengan Roh Kudus, dikuasai dengan Roh Kudus. Sehingga kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku daripada kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Untuk siang hari ini Engkau hadir tempat ini. Engkau menjamah dan melawat kami satu persatu. Kami percaya sesuatu yang baik sudah Kau kerjakan di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Sekarang kami mau duduk diam. Tuhan berbicara bagi kami. Menyampaikan pesan-Mu untuk kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu memerdekakan kami. Dan biarkan kami pulang dari tempat ini. Kami pulang dengan kemerdekaan yang dari Tuhan. Urapi semua kami, urapi hamba-Mu. Menyampaikan isi hati pikiran perasaan kehendak-Mu. Kami siap mendengarnya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara kembali. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat gembala saudara yang sudah memberi kesempatan kembali kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Tadi pagi saya berbicara tentang dari terjepit jadi melejit. Kita belajar dari seorang pribadi yang sangat luar biasa, pribadi yang berkenan di hati Tuhan, pribadi yang disenangi oleh bangsa Israel, yaitu Daud. Tadi pagi kita berbicara tentang hal itu. Ibadah yang kedua ini saya berbicara tentang hal yang lain. Tadinya saya mau menyampaikan hal yang sama. Tadi pagi di tempat ini saya sudah sampaikan, sepanjang pagi siang ini saya sampaikan dari terjepit jadi melejit. Di Armet pun juga tadi saya sampaikan, tapi begitu ibadah di sana, di ibadah di sini, saya mau taat sama Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan yang lain yang Tuhan sudah siapkan untuk kita dibangun, untuk kita mendengar bersama-sama. Saudara siap mendengarnya? Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras
sampai kita mendengar sendiri suara kita. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Katakan sekali lagi, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya saudara dan saya dapat diselamatkan. Katakan amin. Saudara, banyak orang berkata begini, ketika mengalami mujizat di dalam hidupnya, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya katakan amin. Ketika seseorang mengalami mujizat yang terjadi dalam kehidupannya, kemudian dia berkata, ini sesuatu yang heboh, sesuatu yang keren. Saya katakan amin. Dikatakan orang yang mengalami mujizat adalah sebuah pengalaman yang berharga. Yes, saya pun juga mengalami. Tadi pagi ibadah pertama saya sudah sampaikan. Bagaimana saya akhirnya disembuhkan dari CA saya, dari kanker yang begitu luar biasa menghantui 2 tahun, 3 bulan. Tapi puji Tuhan dari 9 kali pemeriksaan akhirnya mengalami kesembuhan, mujizat penuaian, mujizat seutuhnya, pemulihan seutuhnya terjadi. Sampai hari ini mujizat Tuhan masih ada. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saudara, itu tadi pagi saya sudah sampaikan. Nah, saudara, secara tidak kita sadari, akhirnya ketika saudara melihat bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang lebih berharga, bahkan lebih berharga dari emas dan permata. Yang mujizatnya jenisnya bermacam-macam. Ada yang disembuhkan dari sakit penyakit, ada yang ekonominya dipulihkan, ada yang keluarganya dipulihkan, dan banyak hal lagi. Mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Secara tidak kita sadari, manusia ini mencoba memeringkat, membuat ranking atas mujizat-mujizat. Oh, kalau mujizat si A, itu mujizat kesaksiannya biasa. Tahu nggak si B? Wah, kalau si B itu mujizat baru luar biasa. Si C, wah itu keren abis, dahsyat itu. Saudara, secara tidak kita sadari, saudara sedang memeringkat apa yang dikerjakan oleh sorga dalam hidup saudara. Secara tidak saudara sadari, saudara sedang membuat ranking atas karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang karya Tuhan itu manusia di planet manapun, saya nggak yang ngomong di bumi, di planet manapun tidak bisa melakukan. Who are we? Who am I? Siapa saudara dan saya? Siapa kita? Berani-beraninya membuat peringkat, meranking. Oh ini biasa, oh ini baru ini kesaksian itu nggak usah didengar, itu terlalu biasa, yang ini aja luar biasa. Hati-hati. Saudara, hari ini tahun 2017 itu berbicara tentang mujizat penuaian, miracle harvest. Mujizat penuaian itu berbicara tentang hal yang besar, hal yang unik, tapi juga ada hal-hal yang mungkin manusia biasa mengatakan bahwa oh ini hal-hal yang sederhana. Ketika kita mulai kata unik, luar biasa, sederhana, kita mulai secara tidak kita sadari kita masuk dalam peringkat. Saya mau sampaikan buat saudara, ayo kita berubah. Apapun bentuknya, ketika itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia dimanapun, bahwa itu dikerjakan oleh Tuhan, sorga berkarya dalam hidup saudara, itu tetap adalah mujizat yang besar bagi saudara dan saya. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Itu mujizat yang besar. Tetapi saya sampaikan buat saudara, itu bukan yang terbesar. Yang terbesar adalah Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tadi. Mujizat yang terbesar dalam kehidupan saudara dan saya adalah bukan air jadi anggur. Bukan Petrus berjalan di atas air.
Bukan Yesus membangkitkan orang mati sekalipun, tidak. Tapi mujizat yang terbesar buat saudara dan saya adalah ketika saudara dan saya menerima keselamatan dari Tuhan. Setuju, katakan amin. Kita menerima keselamatan dari Tuhan, itulah mujizat yang terbesar dan yang sangat luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Yang selalu saya sebut dengan anugerah keselamatan. Ini yang selalu saya sebut dengan anugerah keselamatan. Nah, ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan dalam kehidupan kita, maka ada kewajiban yang harus kita lakukan. Filipi 2:12 yang selalu gembala sampaikan. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ketika kita menyadari, ketika kita menghargai keselamatan yang sudah kita terima. Ketika saudara menghormati panggilan Tuhan dalam hidup saudara untuk menjadi anak-anaknya, itu perlu panggilan. Dan ketika saudara sudah dipanggil, saudara dipilih dari miliaran orang yang ada di muka bumi, saudara menjadi pribadi biji mata Tuhan, orang yang dikasihinya. Saudara, seberapa jauh saudara sudah menghormati dan seberapa jauh saudara sudah menghargai itu dengan hidup saudara yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan hidup saudara yang benar di hadapan Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Pak, kok jadi begini khotbahnya? Iya. Saya kalau disuruh milih, saya pilih yang tadi itu, yang pagi tadi. Tapi saya harus taat. Saudara, inilah yang harus kita dengar, ini yang harus kita tahu siang hari ini. Please jangan tegang. Amin, saudara. Coba lihat kiri kanan saudara. Kasih senyuman khas Malang, saudara. Khas Arema. Kasih senyuman khas Arema. Jangan tegang. Iya. Ini bukan marah-marah, saudara. Tetapi saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan bahwa bagaimanapun juga keselamatan yang Tuhan berikan itu harganya mahal. Sudahkah kita, jadi ini reminder, ini apa? Alert. Ya, ini kejut buat kita hari ini. Coba kita reflect hidup kita. 1, kita masuk enggak bagian yang memeringkat mujizat tadi? 2, setelah kita menyadari, oh aku ini sudah menerima keselamatan. Sudahkah kita menghargai dan menghormati dengan hidup berkenan benar di hadapan Tuhan, hidup meninggalkan dosa, hidup menyenangkan Tuhan atau belum? Kalau sudah, saudara. Kalau belum, lakukan. Kalau sudah, tingkatkan. Nah, ketika kita sudah mengerjakan ini dengan takut dan gentar akan Tuhan, Tuhan sediakan upah. Karena waktu saudara mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, itu itu sama halnya dengan saudara melakukan persekutuan dengan Tuhan. Dan janji Tuhan 1 Korintus 15, persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan sediakan upah. Apa upah yang Tuhan sediakan? Ada 3 anugerah yang Tuhan kerjakan selanjutnya dalam kehidupan setiap orang yang menghargai anugerah keselamatan yang sudah diterima oleh orang tersebut. Dan mengerjakannya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ada 3 karya anugerah. Mari kita belajar bersama-sama dan kita mencatat itu dan kita renungkan dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan terjadi. Saya ingin kita semua di tempat ini encounter Christ. Amin. Sudah tahu encounter Christ, mengalami Kristus di dalam hidup saudara. Mengalami karya Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Setuju katakan amin? Yang mau katakan amin? Haleluya. Mari kita lihat yang pertama. Apa karya anugerah yang Tuhan kerjakan selanjutnya kepada setiap orang yang menghargai dan menghormati anugerah keselamatan. Matius 17 ayat 24. Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Di layar ada bantuan, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika, boleh saya dengar suara saudara? 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum,
Datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu 25? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara, anugerah yang pertama yang Tuhan kerjakan sebagai lanjutan karya yang selanjutnya yang Tuhan berikan buat saudara adalah anugerah percepatan. Katakan dengan saya anugerah percepatan. 2, 3. Anugerah percepatan. Sekali lagi 2, 3. Anugerah percepatan. Apa definisi percepatan? Definisi percepatan adalah sesuatu yang harusnya 2 bulan. Yang seharusnya 2 tahun. Tapi saudara jalani 2 bulan. Apa definisi percepatan? Sesuatu yang harusnya normal 1 tahun. Tapi saudara alami bersama dengan Tuhan 1 bulan. Yang harusnya 3 bulan jadi 3 minggu. Yang harusnya 3 minggu jadi 3 hari. Itulah yang namanya percepatan. Sesuatu yang terjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Saudara, apa yang terjadi dengan Petrus dalam kisah Matius 17 ayat 24-27? Kalau saudara lihat cerita awalnya, Petrus, Yesus dan murid-murid yang lain itu baru tiba di Kapernaum. Setelah mereka tiba di Kapernaum, saudara, Yesus tinggal di dalam rumah, Petrus di luar rumah. Karena kita tahu Alkitab katakan dia jalan-jalan di kota itu. Dan kemudian Petrus ketemu dengan pemungut bea bait Allah. Dan waktu Petrus ketemu dengan pemungut bea bait Allah ini bertanya, Petrus, gurumu membayar bea atau tidak? Jujur saudara, Petrus pada saat itu tidak punya ide untuk menjawab pemungut bea bait Allah. Apakah Yesus membayar atau tidak? Kenapa? Bukan bagiannya Petrus untuk tahu hal-hal itu. Karena bukan Petrus yang ngurusi uang. Siapa yang ngurusi uang? Yudas. Yang punya catatan adalah Yudas. Si Petrus mah nggak ngerti. Dia nggak tahu bayar nggak ya. Tapi yang saya lihat berarti orang Surabaya keturunan dari Petrus, saudara. Ya, dia bonek. Dia berani jawab dulu, saudara. Dia bilang, kalau saudara kita baca tadi, dia jawab kepada pemungut bea bait Allah, dia bilang apa? Bayar. Padahal dia nggak ngerti, ini bayar atau enggak, saudara. Tapi dia bilang bayar. Setelah dia bilang bayar, di otaknya saya yakin dia pusing juga. Waduh, ntar kalau salah gimana nih. Singkat cerita, Petrus balik ke rumah. Dan ketika dia masuk ke dalam, saudara, Yesus mendapati Petrus dan yang luar biasa, Yesus tidak ada bersama Petrus dan pemungut bea bait Allah waktu di luar. Tapi itulah Yesus waktu di muka bumi. Dia 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Katakan amin. Sehingga dia tahu apa yang terjadi. Sehingga dia mengeluarkan pertanyaan kepada Petrus. Petrus, dari siapakah raja-raja di dunia mendapatkan bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Kenapa saudara? Karena orang pada zaman itu harus membayar bea bait Allah kalau dia bukan dari daerahnya. Petrus dari Kapernaum, jadi dia nggak perlu bayar. Yesus bukan dari Kapernaum, Yesus dari Nazaret. Dia harus bayar, saudara. Dan biayanya jumlahnya besarnya adalah 2 dirham. Saudara, ada sebuah kebutuhan di sini ditemukan oleh Petrus. Dan hari ini juga saya yakin, semua yang ada di tempat ini pun, kita juga bertemu dengan yang namanya kebutuhan. Setuju dengan saya, katakan amin. Ya, kalau enggak amin berarti enggak punya kebutuhan.
Kalau udah nggak punya kebutuhan berarti nggak punya hidup, saudara ya. Orang punya hidup pasti punya kebutuhan. Saudara, ini Petrus sedang ketemu dengan yang namanya kebutuhan. Seperti saudara dan saya juga punya kebutuhan. Dan pada saat dia bertemu dengan kebutuhan ini, saudara, memenuhi 2 dirham, ada 2 cara yang yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah cara normal dan yang kedua adalah cara yang tidak normal. Cara normal untuk mendapatkan 2 dirham gampang. Yesus tinggal panggil Yudas. Yudas, keluarkan 2 dirham, bayar itu. Petrus habis ditagih, Petrus habis ketemu sama pemungut biaya bait Allah, bayar. Selesai. Masalah selesai, selesai. Kebutuhan teratasi, teratasi. Tapi pertanyaannya, apakah Petrus punya pengalaman mujizat dengan Yesus? Enggak. Kalau masalah normal diselesaikan, apakah Petrus encounter Christ in miracle? Mengalami mujizat penuaian, mengalami sesuatu yang dahsyat? Enggak, saudara. Nah, tetapi pada saat itu Yesus ingin supaya Petrus punya pengalaman keintiman, pengalaman mujizat dengan Tuhan. Makanya kemudian muncullah ayat 27. Coba lihat ayat 27. Kalau saudara lihat ayat 27, perintahnya sangat detail. Tahapan yang diberikan Tuhan kepada Petrus ini sangat detail. Saudara lihat, supaya jangan jadi batu sandungan bagi mereka. Yesus nggak mau membayar 2, bayar 4. Kenapa? Yesus konsisten dengan pengajarannya. Memberi, bukan menerima. Kalau saudara lihat pelajaran Yesus sebelumnya. Kalau ditampar pipi kanan, apa? Beri, bukan terima pipi kiri. Enggak, beri pipi kiri. Kalau diminta baju, beri jubah. Diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya apa? Konsep Yesus adalah memberi lebih dari yang diharapkan oleh manusia. Kalau saudara memberi tepat seperti yang diharapkan oleh manusia, orang tidak perlu percaya pada Yesus pun bisa melakukan. Tapi kalau kita mau tampil berbeda, maka kita harus bertindak berbeda. Memberi lebih, more than expecting, yang diharapkan oleh manusia. Makanya Yesus kemudian ingin tidak membayar 2 dirham, tapi 4 dirham. Dan saudara lihat, disinilah percepatan terjadi. Kenapa? Kalau saudara lihat, supaya jangan jadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau. Ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Ini tahapannya, perintahnya itu detail sekali, saudara. Nah, di mana percepatannya? Percepatannya di sini. Oke, enggak usah normal pakai dia minta Yudas. Pakai cerita ini saja. Ini pun ada peristiwa normalnya. Peristiwa normalnya bagaimana? Pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Bawalah ke pasar, jualah di sana. Tunggulah pembeli. Ada proses tunggu, saudara. Tunggulah pembeli. Dan kalau yang beli nawar, masih ada proses nawar juga. Jangan jual kemurahan. Nanti gak cukup buat bayar. Oh, masih ada proses panjang sekali, saudara. Dan kalau ternyata sudah cukup 4 dirham hasil jual ikannya, baru kemudian masuk lagi ke sini. Bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Prosesnya panjang. Tetapi orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, yang menghargai anugerah keselamatan, menghormati dan hidup dalam kebenaran, maka inilah yang terjadi. Apa? Percepatan. Tuhan membypass prosesnya.
proses normalnya dipotong sama Tuhan, dibuat lebih cepat. Kenapa? Saudara lihat, habis tangkap, bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan yang dibutuhkan 4 dirham ada di dalamnya. Saudara, untuk mendapatkan percepatan terjadi dalam kehidupan saudara, yang harus dilakukan adalah saudara harus intim dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Katakan intim dengan Tuhan, keras, 2, 3. Intim dengan Tuhan, sekali lagi 2, 3. Intim dengan Tuhan. Terus cari hadirat Tuhan. Terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Intim dengan Tuhan. Terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa saudara? Kalau saudara lihat di ayat tadi di atasnya. 24, 25 dan 26. 27 itu adalah hasil pembicaraan. Tetapi pembicaraan terjadi itu di atasnya. 24, 25 dan 26. Ketika apa? Ketika Petrus masuk ke dalam rumah, mendekat kepada Yesus. Dan mulailah terjadi percakapan antara Yesus dan Petrus. Saudara mau menerima anugerah percepatan? Berapa banyak saudara mau menerima? Angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara akan dapatkan tuntunan dari Tuhan yang tidak ada di buku manapun. Saudara mau cari di Google, googling model search engine yang kayak gimana, saudara gak akan bisa nemukan. Kenapa? Karena Tuhan memberikannya selalu update. Update kepada siapa? Kepada orang yang intim dengan Dia. Saudara lihat bagaimana 27 bisa terjadi. Karena Petrus mendekat kepada Yesus. Kebutuhan 2 dirham. Petrus dituntun oleh Tuhan untuk menemukan jalur yang tercepat. Bukan jalur yang normal. 2017 kita sudah di pertengahan tahun. Bulan Juni. Kurang 6 bulan saudara. Target saudara 2017 seperti apa? Dengar ini. Intim dengan Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Saudara akan menemukan tuntunan secara detail. Ingat, in detail. Tuhan berikannya in detail. Step by step. Dan saudara akan encounter Christ in miracle. 2017, Pak sisa 6 bulan. Gak apa-apa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. 6 bulan bisa dibalikkan seolah-olah itu omset 1 tahun. Bahkan 2 tahun nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kenapa saudara? Karena saudara intim dengan Tuhan. Kuncinya untuk mendapatkan percepatan adalah intim dengan Tuhan. Katakan sekali lagi intim dengan Tuhan. 2, 3. Intim dengan Tuhan. Yang kedua. Setelah saudara mendapatkan anugerah percepatan. Anugerah yang kedua adalah Kejadian 28 ayat 12. Kejadian 28 ayat 12. Mari kita baca. Ya, sama-sama 2, 3. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara, anugerah percepatan yang pertama. Yang kedua, ini adalah anugerah hikmat. Katakan dengan saya anugerah hikmat. 2, 3. Anugerah hikmat. Sekali lagi 2, 3. Anugerah hikmat. Saudara, langit terbuka. Dan pada saat itu Yakub melihat ada tangga dan malaikat naik turun di tangga itu. Tangga ini menghubungkan antara bumi dengan sorga. Menghubungkan manusia yang binasa dengan sorga yang sifatnya kekal. Menghubungkan kehendak manusia dengan kehendak sorga. Saudara, hikmat manusia itu baik. Tapi saya sebut begini. Hikmat manusia itu pengetahuan. Saudara belajar SD, SMP, SMA, apalagi kuliahnya S1, S2, S3, profesor, ya,
Apapun judulnya, ini adalah hikmat manusia. Baik enggak baik? Bagus enggak? Bagus. Harus dijalani, harus dimiliki. Tapi saya sampaikan buat saudara, ini hikmat manusia. Namanya pengetahuan. Tapi kalau hikmat sorga, namanya penyingkapan. Wow. Saya ulangi. Hikmat manusia adalah pengetahuan. Saudara bisa cari referensi di buku manapun. Saudara bisa search engine di googling manapun. Di search engine apa nggak harus di Google dan lain sebagainya. Silahkan. Saudara akan menemukan itu. Tapi kalau hikmat sorga, itu penyingkapan. Nggak ada di mana-mana. Adanya di mana? Di sorga. Siapa yang mendapatkan? Orang yang hidupnya karib dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat penyingkapan, kenapa ini adalah sesuatu yang penting? Karena penyingkapan adalah sesuatu yang akan terjadi di depan. Tapi saudara tahunya sekarang. Lebih enak mana? Hikmat sorga atau hikmat manusia? Saudara, hikmat sorga dibutuhkan bukan hanya untuk mengambil keputusan, tapi untuk juga berkata-kata, juga untuk menentukan pilihan hidup. Pekerjaan saya di pemerintahan, saudara, mengharuskan saya bergantung penuh dengan hikmat sorga. Tidak bisa tidak. Karena tanpa hikmat sorga, saya tidak tahu apa yang harus saya putuskan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pilih, apa yang harus saya ucapkan. Tapi 8 tahun sampai hari ini, Tuhan menuntun saya bisa menjalani dengan baik, karena saya mengandalkan hikmat sorga ini. Saudara, kalau kita lihat Kejadian 28 ayat 12, ada 2 unsur di sana. Apa saudara? Yang pertama adalah malaikat. Yang kedua, saudara bisa melihat adalah tangga. Ada tangga dan kemudian ada malaikat. Yakub melihat ada tangga dan kemudian Yakub melihat ada malaikat. Artinya apa saudara? Apa pewahyuannya? Pewahyuannya begini. Perhatikan, Tuhan itu sudah memberikan jembatan untuk saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Bapa di sorga, memberikan sebuah visual dari keinginan, kerinduan hatinya. Bahwa berkomunikasilah dengan sorga. Berkomunikasilah dengan aku. Ada tangga di situ saudara. Yang menghubungkan bumi dengan sorga. Dan malaikat, unsur yang kedua yang naik turun. Bapa sedang memvisualkan. Begitulah seharusnya. Hai umatku, kalian harus sering datang kepadaku dalam hadirat Tuhan. Naik, masuk hadirat Tuhan. Sehingga apa saudara? Hasilnya dalam kehidupan saudara akan berubah. Perhatikan. Waktu saudara doa, saudara ungkapkan permohonan saudara. Saudara sampaikan kepada Tuhan keinginan saudara. Sampai di sorga, dikonversi menjadi keinginan sorga. Dan waktu saudara turun dari tangga itu, saudara kerjakan adalah keinginan sorga. Ini pengetahuan dalam. Ini profetik. Perhatikan. Waktu saudara naik ke atas dengan pikiran saudara. Di atas dikonversi. Turun dengan pikiran dari sorga. Yaitu hikmat penyingkapan. Saudara naik dengan doa saudara kepada Tuhan. Di atas dikonversi. Saudara turun membawa pesan dari Tuhan. Kalau doa itu saudara naik kepada Tuhan. Tapi ketika saudara sudah naik di atas, saudara berjumpa, saudara intim, saudara dikonversi di sana. Dan ketika saudara dikonversi, saudara turun ke bumi, saudara berhadapan dengan orang. Tidak lagi membawa doa saudara,
tapi saudara membawa pesan dari sorga. Kenapa? Kalau saudara lihat imam, setahun sekali dia harus masuk ke kemah suci. Dia masuk ke kemah suci sebagai imam. Dia membawa korban. Dia atur semua itu. Kemudian dia mendengar tuntunan Tuhan. Setelah dia mendengar tuntunan Tuhan, waktu dia keluar dari kemah suci, ketemu sama semua bangsa Israel rakyat, dia tidak bicara sebagai imam lagi, tapi dia berbicara sebagai nabi. Saudara kalau punya kehidupan doa intim yang luar biasa dengan Tuhan, saudara akan dapatkan ini. Saudara naik dengan doa saudara turun dengan pesan dari Tuhan. Dan yang terakhir, saudara naik dengan hidup saudara. Di atas dikonversi, saudara turun dengan pemakaian Tuhan dalam hidup saudara. Ingat, anugerah hikmat ini adalah sesuatu yang penting untuk saudara bisa menjalani mujizat penuaian di tahun 2017. Yang terakhir saudara, Lukas 9 ayat 14-17. Pertama adalah anugerah percepatan. Yang kedua adalah anugerah hikmat. Yang ketiga, Lukas 9 ayat 14-17. Ayat terakhir, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Perhatikan. Dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Terakhir, sama-sama 2, 3. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara, anugerah yang ketiga yang diberikan sebagai upah kepada setiap orang yang menghargai, menghormati anugerah keselamatan. Yang pertama tadi, anugerah percepatan. Yang kedua, anugerah hikmat. Yang ketiga adalah anugerah kelimpahan. Katakan dengan saya, anugerah kelimpahan. 2, 3. Anugerah kelimpahan. Sekali lagi 2, 3. Anugerah kelimpahan. Kenapa saya tambahkan kata anugerah di depannya? Percepatan tadi ada anugerahnya. Hikmat ada anugerahnya. Kelimpahan ada anugerahnya. Kenapa saudara? Karena ketiga hal itu, termasuk keselamatan tadi saya juga ada depannya anugerah. Karena keempat-empatnya tidak bisa kita lakukan tanpa seizin Tuhan. Makanya ketika Tuhan mengizinkan untuk kita mengalaminya, itu namanya anugerah. Untuk saudara diizinkan sebagai salah satu dari miliaran orang yang diselamatkan. Oh, itu anugerah. Ketika sementara orang sedang bingung mencari jalan keluar dan saudara mendapatkan percepatan, itu anugerah. Tuhan yang mengizinkan. Sementara orang gak kepikiran jalan keluarnya harus seperti apa. Tapi saudara terpikirkan karena saudara punya hikmat sorga. Itu karena Tuhan yang mengizinkan, namanya anugerah. Demikian juga yang keempat. Kelimpahan. Firman Tuhan di Amsal bilang gimana? Banyak orang menebar harta tapi dia malah kekurangan. Tapi yang memberi malah berkelimpahan. Bukan kerjanya kita, yang menentukan kita memiliki berkat sedikit atau banyak. Susah payah tidak akan menambahinya. Karena Tuhan memberkati kita. Ketika Tuhan mengizinkan dan Tuhan mau untuk memberkati, maka kita akan diberkati. Tidak ada yang bisa menghalangi siapapun. Itu namanya anugerah. Amin saudara. Nah, anugerah kelimpahan yang terakhir, kalau saudara lihat ceritanya seperti ini. Ada 5 roti, ada 2 ikan. Coba saudara lihat ke depan, ini terakhir visualnya begini.
Ada 5 roti, ada 2 ikan. Yesus lihat, waduh 5.000 orang. Itu laki-laki loh. Kalau dengan yang lain-lainnya katakan kali 5 aja 25.000. Dilihat, wah ada 5 roti dan 2 ikan. Udah, Yesus percaya. Kita tahu cerita ini. Diangkat ke sorga, diangkat dan kemudian menengadah ke atas, mengucap syukur, mengucap berkat. Perhatikan, pada saat mengucap berkat ini saudara, murid-murid Yesus ada di depannya. Dan ketika selesai mengucap berkat, perhatikan, katakan iPad saya ini bakulnya. Kemudian Yesus memberikan, tadi saudara lihat di ayat 17 tadi, memberikan kepada murid-muridnya. Satu murid pegang satu, berarti ada berapa bakul? 12 bakul. Satu murid pegang satu. Dan kemudian, lihat tadi Yesus bilang apa? Memerintahkan untuk membagikan kepada orang banyak itu. Saudara, pada saat murid-murid menerima, saya percaya dalam hatinya begini. Dia melihat ada bakul. Di dalam bakul ada ikan. Di dalam bakul ada roti. Tapi saya mau sampaikan buat saudara. Ikan dan roti yang ada di dalam bakulnya itu terukur. Mau bilang sebanyak apapun yang dipegang di tangannya, di dalam bakul itu tetap terukur. Mau 100, mau 500 tetap terukur. Gak mungkin tidak terbilang, ya berarti dia terbenam dalam ikan gitu saudara. Berarti dia terbenam dalam roti. Karena gak terukur banyaknya, dia bisa pegang berarti terukur saudara. Dan saya yakin di dalam hatinya ketika dia melihat bakul yang terukur tadi, kemudian matanya ngelihat orang banyak itu, matematikanya kira-kira di otaknya jalan nggak saudara? Pasti jalan. Katakan dia lihat, oke ini paling nggak 500. Dia lihat, wih di bawah lebih dari 1.000. Gimana, cukup nggak ya? Saudara, tapi sekali lagi, yang dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah dia melakukan kehendak Bapa. Dia turun. Dia melangkah karena percaya dengan hikmat dari sorga. Dia turun, dia percaya, dia mengamini yang Yesus katakan. Dan dia datang. Dan waktu dia membagikan, waktu diambil oleh orang banyak itu. Perhatikan, murid-murid Yesus melihat dengan mata kepala sendiri. Diambil dari bakulnya ikan dan roti itu. Dan setelah semuanya dapat, murid Yesus melihat di bakulnya masih banyak ikan dan roti. Saudara, inilah yang saya katakan encounter in miracle. Mujizat penuaian yang ada di dalam bakulnya tidak kurang sama sekali. Dibagikan tapi tidak habis. Dan mujizat yang terjadi bukan terjadi di luar sepengetahuan mereka. Tapi murid-murid Yesus melihat sendiri dengan mata kepalanya, melihat sendiri, mengalami sendiri, diambil dan enggak habis. Saya percaya waktu sudah selesai semua, murid-murid Yesus naik, mendekati Yesus di atas, mungkin mereka ngomong kalau kayak diakan di sini mungkin, sisa berapa? Kan kalau perjamuan gitu kan, sisa berapa? Ya mungkin mereka juga begitu, sisa berapa? Masih banyak. Dan lain sebagainya. Saudara, di manakah kelimpahan yang dimaksud? Yang dimaksud kelimpahan itu begini, anugerah kelimpahan yang dimaksud adalah, bakul ini tidak pernah kurang. Kenapa? Karena bakul ini ada di tangan orang yang melakukan kehendak Bapa. Itu kata kuncinya. Hari-hari ini beberapa waktu yang lalu Pak Niko sampaikan, hari-hari ini Tuhan sedang mencari generasi-generasi yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Dan hari-hari ini saya berdoa, biarkan salah satunya ditemukan di GBI Untung Suropati yang ada di Savana. Orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yes! Saya undang pemain musik, worship leader, singer. Kenapa saudara? Karena orang yang melakukan kehendak Bapa disebut murid-murid Yesus. Dan saudara tahu siapa tadi yang melakukan kehendak Bapa? Yang mengalami pelipat gandaan adalah murid-murid Yesus itu sendiri.
Wow, saudara, murid mengenal, murid memahami tuannya dengan seutuhnya. Dan murid itu juga yang berhak menerima kelimpahan, hikmat sorga, dan percepatan terjadi dalam hidupnya. Amin saudara. Makanya saya kaget tadi Hari tadi nyanyi lagu apa tadi? Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Saya jujur di situ langsung kaget saudara. Selesai Pak Tejo. Setelah Pak Tejo doa, terus Hari nyanyi, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya. Saya langsung diem. Wow. That's why Tuhan suruh saya rubah. There is no coincidence. Saya selalu percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Amin. Wow, kalau saya disuruh mau khotbah, saya akan khotbah yang tadi pagi. Karena itu kesaksian saya yang terjadi Desember kemarin. Saya pingin share juga buat saudara. But I want to obey God. Dan Tuhan memberikan peneguhannya dengan lagunya hari tadi. Thank you, God bless you. Saya mantap begitu, karena tadi saya masih bimbang. Terus begitu dia nyanyi, confirm. Oke, saya mau sampaikan ini Tuhan. Melakukan kehendak Bapa, biarkan ditemukan di tempat ini. Dan biarkan orang yang melakukan kehendak Bapa, dia akan mengalami betul yang namanya percepatan. Dia akan betul mengalami hikmat sorga. Dan dia akan mengalami kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Silakan Hari. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tertuju padamu. Naikkan pujian ini lagu lama. Tapi ini lagu luar biasa. So blessed. Ya. Ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan. Bimbing aku. Masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan. Amin. Kerajaan-Mu. Murid-murid Yesus, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Ku mau mengikuti. Haleluya. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau mengikuti. Kehendak-Mu. Ku mau selalu menyenangkan. Sekali lagi, ku mau mengikuti. Haleluya. Ku mau nyanyi dengan komitmen, nyanyi dengan kesungguhan hati, janji sama Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku mau selalu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati. Oh
mau selalu Tuhan, mau selalu menyenangkan hatimu. Sorak-sorai tepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan. Kami mau Tuhan. Oh, ya lama sandararalamu. Ora baralama shandawaralamu. Yang mau janji sama Tuhan berkata-kata sembah dalam roh. Ora baralama shandawaralamu ya lama sih. Hiararalama sandaralamu. Kuraralama shandaralamu. Kami mau Tuhan melakukan kehendak-Mu. Yesus, kekuatan dari-Mu Tuhan yang memampukan kami oleh Roh Kudus. Buka hati saudara, penuhkan kami ya Roh Kudus. Masuk dalam hidup kami, cengkram kami, cengkram kami, cengkram kami, kuasai kami Tuhan, supaya kami melakukan kehendak-Mu, dimampukan dalam hidup kami. Oraralawaralama sando ya raralama sandi. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Engkau angkat mereka, Engkau angkat mereka Tuhan. Engkau tolong mereka, Engkau jagai mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dan biarkan kebenaran itu menjadi barisan depan kami Tuhan. Setiap langkah hidup kami adalah kebenaran demi kebenaran. Dan biarkan kemuliaan Tuhan adalah barisan belakang kami. Akibat kami melakukan kehendak Bapa di sorga, reward, upah, kemuliaan, pengangkatan dari Tuhan diberikan buat kami. Tuhan, hamba sudah selesai sampaikan isi hati-Mu. Biarkan generasi yang melakukan kehendak Bapa di sorga ditemukan di tempat ini. Generasi yang menghargai keselamatan dengan hidup benar takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, meninggalkan dosa, ada di tempat ini. Menghormati, menghargai anugerah keselamatan dan mengerjakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan takut dan gentar akan Tuhan ditemukan di tempat ini. Dan percepatan, hikmat, kelimpahan menjadi upah mereka semua. Kami semua di tempat ini kami nikmati di dalam nama Yesus di tahun mujizat penuaian. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Percaya kita mengalami anugerahnya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk. Iya, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi firman Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan syukur. Sekali lagi kita akan berdoa untuk firman. Bapak, terima kasih untuk firman yang Kau berikan, tuntunan yang Kau berikan bagi kami. Mari Roh Kudus, beri kemampuan setiap kami yang hadir untuk kami merespon taat melakukan kehendak Bapa melalui firman yang sudah diberitakan pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Rio dan Ibu yang sudah Kau utus datang tempat ini untuk menjadi berkat selama 6 ibadat Tuhan memberkati. Terima kasih Roh Kudus Bapa, sebentar kami akan berikan persembahan syukur kami berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita perkatakan doa Yabes dengan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, dan memperluas. Ada janji Tuhan bagi masa depan kami, bagi karir kami, bagi rumah tangga kami. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan, mari kita perkatakan dengan sungguh-sungguh, nimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya doamu dijawab oleh Tuhan seperti Yabes, katakan haleluya. Yang percaya masa liburan ini kau dijagai oleh Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ora para sikara para. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, angkat tanganmu. Ora para sikara papa. Sekarang terima berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anaknya tunggal, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu. Silakan berfellowship.